Pentakosta sendiri itu artinya kan 50 ya. Selalu terjadinya 7 minggu sesudah Paskah ya. Jadi pada hari yang ke-50 diceritakan bahwa saat itu murid-murid berkumpul dan Roh Kudus dicurahkan. Nah, kalau sebenarnya Pentakosta sendiri ya sudah terjadi sejak Tuhan menuntun bangsa Israel ya melalui Musa. Jadi hari raya Pentakosta sendiri adalah salah satu dari hari-hari perayaan yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel. Nah, hari Pentakosta itu unik ya. Orang Israel kalau punya perayaan itu biasanya lebih dari 1 hari. Tapi hari Pentakosta hanya boleh dirayakan 1 hari saja ya. Why? Karena dia adalah sebenarnya hari merayakan panen ya, merayakan panen. Jadi sebenarnya semua orang sedang sibuk dengan panen. Kita hari ini bersukacita karena Roh Kudus dicurahkan atas kita, tetapi the sense of celebration tidak boleh dipusatkan hanya pada ibadah kita saja. Kita harus mengkonversikannya kepada kesibukan untuk memanen jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Amin. Haleluya. Ya. Jadi kita nggak mau pakai pengertian satu kesombongan rohani, gerejamu ada doa untuk Pentakosta, ada? Gerejaku nggak ada, gitu ya. Nggak ada atau tidak adanya. Tetapi mari kita refleksi sungguh-sungguh, apakah pencurahan Roh Kudus berdampak sejauh ini? Apakah benar sudah berdampak kepada kita? Ya. Kisah 1 ayat ke-8 bilang begini, kamu akan menerima kuasa, ya. Kalau Roh Kudus, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Unlimited power, ya. Ada kemampuan yang luar biasa. Nah, ini kemampuan untuk menerobos setiap masalah. Ingat, janji Tuhan bukan mengurangi masalah, tetapi menambah kuasa. Ada amin? Ya. Nah, dalam bahasa aslinya, tetapi kamu akan menerima kuasa. Sorry, kok bahasa asli sih? Kalau bahasa asli udah tahu lah ya, dunamis ya, dinamit gitu kan, duar gitu kan. Jadi menerobos, menghancurkan setiap batu-batu permasalahan. Nah, yang saya mau ingetin tuh dalam bahasa Jawanya. Dalam bahasa Jawanya yang dipakai itu adalah kesakten, ya, kesakten, kesaktian, ya. Jadi waktu Roh Kudus ada di dalam kita itu justru kayak orang kuno itu ya, kalau dulu ya, kalau zaman saya suka baca komik, nggak tahu tante inget ya komik-komik zaman dulu kalau orang bertapa gitu kan di gunung-gunung, di gua-gua untuk mendapatkan kesaktian. Ya teman-teman, saudaraku, kita nggak mendapatkan kesaktian karena kita bertapa di gunung-gunung itu. Tetapi Roh Kudus memang turun atas kita. Dia rindu untuk memberikan kesaktian. Kesaktian dalam hal apa? Ya, kesaktian. Nah, kita lihat ya. Saya ajak kita lihat di Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Nah, ini Yesus menjelaskan, aku nanti pergi ya, gitu. Tapi kamu enggak yatim piatu kok, enggak. Aku enggak tinggalin. Aku akan kirimkan Rohku, ya. Nah, lalu dia katakan gini, ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, jadi waktu kita dengerin khotbah, dengerin sharing, kita nggak sedang denger aja, tetapi sebetulnya Tuhan lagi ngomong sama kita. Waktu kita memperhatikan apa yang Tuhan ngomong sama kita, ya, Dia kemudian nanti kita pulang akan ngajarin lagi
nggak berhenti sampai di sini, akan ngajarin, dan apa yang masuk ke dalam kita dia bisa mengingatkan. Ya, semua yang sudah dia ngomong itu dia akan ingetin sama kita. Kita lihat Yohanes 15 ayatnya yang ke-26 juga, ya. Sebenarnya ayatnya banyak, saya ajak kita lihat sama-sama apa aja yang menjadi pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Dikatakan jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi dia akan ngajarin, dia akan ngingetin, dan dia akan menyaksikan. Nah ini kata saksi sangat penting ya. Kata bersaksi ini sangat penting. Dia akan bersaksi tentang aku. Jadi what would Jesus do gitu ya. WWJD ya. Itu tuh sebetulnya ayat ini ya. Roh Kudus akan bersaksi tentang Yesus. Kira-kira Yesus akan ngapain dalam situasi ini? Kira-kira apa yang akan Yesus lakukan dalam situasi ini? Pengen marah, pengen maki, pengen nyekek kali ya. Tapi what would Jesus do? Roh Kudus akan bersaksi tentang dia ya kepada kita, apa yang akan dia lakukan. Kita lihat Yohanes 16, masih di dalam penjabaran oleh Tuhan Yesus. Ayat 8. Ya, dikatakan begini. Yohanes 16 ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya, dia menginsafkan, gak mengintimidasi. Bapak Ibu Saudaraku, ya, dia gak ngancem, jangan dosa lo. Awas lo dosa lo. Ingat lo, lu jangan dosa lo. Enggak. Dia enggak gitu. Apalagi kalau ujung-ujungnya dia ingetin kita, ntar dosa masuk. Gitu ya. Enggak loh. Ya, dia menginsafkan. Ya, dari dalam dia menginsafkan dunia akan dosa. Ya, lalu dia mengingatkan kita kebenarannya gini loh nak, enggak yang kayak tadi. Ya, tentu dia akan mengingatkan. Ya, dia yang mengingatkan kita. Nah ini penting, bagian penghakiman ini penting. Artinya Roh Kudus akan bekerja di dalam kita, menghakimi kita, sehingga kita nggak perlu menghakimi orang lain. Silakan Roh Kudus menghakimi dia. Kan itu kerjaan Roh Kudus. Terus kita mau ambil kerjaan Roh Kudus, gaya lu. Ya kan? Itu kerjaan Tuhan, bukan bagian kita. Nanti kita lihat sama-sama lagi ya. Ayat ke-13. Ayat ke-13 Yohanes 16. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, tentu kita perlu memberi diri kita dipimpin. Pengertian kita yang terbatas, kita sudah doa, dia sudah kasih pengertian. Udah, gue udah doa, udah dapet. Jangan, besok doa lagi, besok doa lagi. Sampai dikatakan kita dipimpinnya ke dalam seluruh kebenaran. Kita lihat ayat 14 ya. Kita lihat ayat 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, jadi pekerjaan Roh Kudus itu akan selalu membawa kita memuliakan Tuhan. Dalam segala situasi, dalam segala perkara. Ada hati yang berharap, ada hati yang menanti-nantikan Tuhan, ada hati yang iman bekerja karena ada pengharapan di depan. Sehingga di dalam seluruh perjalanan itu kita bisa selalu memuliakan Tuhan. Ada amin? Memuliakan Tuhan itu bukan occasion, bukan kesempatan-kesempatan khusus gitu. Puji Tuhan loh, kemarin tuh aku bisa memuliakan Tuhan. Enggak, memuliakan Tuhan itu selalu dan selalu setiap saat. Apapun situasi kita, ada amin? Bukankah kita bersuka cita bahwa hari ini kita
merayakan, memperingati ya dicurahkannya Pentakosta, dicurahkannya Roh Kudus ya ke dalam hidup kita. Alasan terjadinya Jumat Agung dan Paskah sebenarnya Pentakosta. Pentakosta adalah alasan kenapa Yesus harus melalui Jumat Agung, melalui salib itu. Dan dia harus dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sayangnya semua kalau cuman menjadi suatu perayaan belaka. Ya, ini bukan perayaan. Ini pekerjaan yang harus kita selesaikan bersama-sama. Tuhan mengundang kita. Nah, kita lihat ya, kita lihat. Saya mau ajak kita lihat Lukas 24 ayat ke-47 dan 48 ya. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya ini berarti kita bawa lebih luas me and others dalam konteks amanat agung yang harus diselesaikan. Tuhan Yesus ngomong dalam namanya, sebetulnya namanya sendiri maksudnya ya. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Boleh sama-sama katakan harus disampaikan. Ya, kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Nah, sekarang kita lihat ayat 48 ya. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Artinya harus disampaikan itu ya. Oleh siapa? Pencurahan Roh Kudus bukan untuk kita menjadi hebat. Oh beda. Orang punya Roh Kudus tuh beda. Orang punya Roh Kudus tuh punya kuasa. Punya kuasa mengatasi masalah. Punya kuasa untuk tetap bersuka cita di tengah-tengah penderitaan. Beda gitu ya. Is that the purpose? Apakah itu destinasinya? Bukan. Ya, itu terjadi untuk kita menjadi saksi. Kenapa kita harus jadi saksi? Karena menjadi saksi adalah metode pengentasan amanat agung. Penginjilan. Bagaimana kita menginjil dengan menjadi saksi? Orang yang lihat kita ya bukannya melotot, bukannya gitu ya, mukanya langsung keriting gitu. Nah itu yang membuat orang datang lebih lagi. Memegang punca jubah kita, mau tahu siapa Tuhan kita. Ada amin? Ya. Nah jadi menjadi saksi itu adalah bagian kita, akuntabilitas kita ya untuk memperkenalkan siapa Tuhan kita. Galatia pasal yang kelima ayat ke-22 sampai 23 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita lihat 3 yang pertama ya. Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Nah ketiga hal ini tidak bisa dinikmati oleh orang lain secara langsung. Ketiga hal ini kita yang menikmatinya. Ya, kita yang merasa dikasihi, tadi kita udah doa syafaat, engkau lebih dulu mengasihi kami sehingga kita punya kasih. Kemudian kita ada sukacita, mengetahui Tuhan mengasihi kita, kita bersukacita. Dan kemudian ya, karena kita bisa, sukacita itu bicara kekuatan ya, dan kita punya damai sejahtera. Nah semua ini adalah bagian kita, bagian di dalam kita. Kalau ketiga hal ini dapat kita maintain, dapat kita pelihara, hadir di dalam kita, maka dia akan melahirkan 3 berikutnya. Baru kita bisa sabar, baru kita bisa bermurah hati. Bermurah hati itu ya kadang-kadang bisa dikatakan rugi.
ya. Dan kita akan bisa berbagi kebaikan. Nah, kalau yang 3 ini sudah dinikmati oleh orang lain, ini bagian orang lain menikmatinya, ya. Maka pada akhirnya kita akan dikenal sebagai orang yang memiliki kualitas, memiliki kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Pada akhirnya orang lihat kita sudah menandai kita. Orang lihat kita langsung bisa recognize, itu loh orangnya setia, itu loh orangnya ya, dia fleksibel, lemah lembut, gak ngotot aja. Dia bisa menguasai dirinya. Nah, perjalanan ini kalau kita perhatikan polanya harus menjadi pola bagi kita untuk memberkati orang lain. Harus mengalami kasih Tuhan, mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera. And others, mereka kemudian dapat menikmati ya kebaikan kita, kemurahan kita, kesabaran kita. Dan pada akhirnya orang akan menandai kita sebagai orang yang punya kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Ada amin? Ya. Nah, jadi kalau kita kembali kepada firman yang minggu lalu, saya ambilnya dari Matius ya. Dari Matius 22:37 sampai 40, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi ya. Artinya kita juga bisa mengasihi orang lain karena kita bisa mengasihi diri kita sendiri. Waktu kita mengenal apa yang menjadi pekerjaan Roh Kudus, kita bergaul dengan dia, dia menginsafkan kita, kita mengalami perubahan-perubahan ya. Maka kita tahu hal yang sama Tuhan lakukan bagi orang lain. Bagian kita memberkati, bagian kita mengasihi. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengasihi, menerima ya orang lain dalam segala situasinya. Ya. Perayaan Pentakosta bukan perayaan saja. Terlalu sayang kalau kita sekedar pulang nanti, tadi ternyata perayaan Pentakosta loh. Terlalu sayang. See you next year. Ya kan? See you at the next Pentecost gitu. Jangan ya. Pentakosta Tuhan utus rohnya ke dalam kita. Ya, berita jeleknya buat daging kita adalah dia mau kita bukan punya atribut perayaan, tapi dia mau kita bersedia diubahkan. Ada amin? Ya ini berita buruk sih kalau menurut saya bagi daging kita. Maksud lo, gue mesti berubah apa ya? Gitu kan, kurang bagus apa? Kurang bagus apa lagi gitu. Tapi selalu ada, dia akan menginsafkan, dia akan mengajar. Dibutuhkan kesediaan dari kita. Kerendahan hati dari kita untuk mengatakan ya Tuhan, aku ternyata punya hal-hal yang harus diubahkan. Enggak ada yang terlalu memalukan karena kita memang manusia. Tapi berita baiknya adalah Roh Kudus selalu menghargai kita di dalam kelemahan kecil maupun kelemahan besar sepanjang kita selalu mau bekerja sama dengan Dia. Cara Roh Kudus bekerja itu bukan Dia ciptakan dulu baru kita merayakannya. Tetapi kita bergerak dulu dan kemudian Dia bekerja luar biasa. Ya, selalu kita bergerak dengan iman, kita menetapkan pengharapan yang telah Dia berikan melalui janji-janjinya. Kita melangkah dan kita akan menyaksikan bagaimana kuasanya ternyata memang ada di dalam kita. Ya, jadi apapun yang jadi masalah kita, bergerak
kita mungkin punya 1000 alasan untuk tidak melakukannya, tapi justru waktu kita bergerak melakukannya, dia akan bekerja. Mungkin kita mau menyapa orang yang gak baik sama kita bahkan mungkin melakukan kesalahan perlu minta maaf. Mungkin ada masalah keuangan, rasanya nggak mungkin diselesaikan apapun yang saya lakukan. Tapi waktu kita bergerak, gerakan kita mungkin 10, Roh Kudus bisa menyelesaikan yang tidak mungkin bagi kita.